Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba. Lelaki alim bernama Muammar Taqi pusing 7 keliling. Hari-harinya menjadi menjemukan. Nikmat sering bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi tiba-tiba berhenti. Berminggu-minggu ia merenung mencari-cari apa gerangan yang terjadi pada dirinya. Padahal ia tidak berubah sama sekali termasuk dalam ibadah dan laku spiritualitas lainnya. Kejadian itu berlangsung lama, hingga sekali waktu ketika ia tidur malam, Muammar Taqi bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Seperti biasa, Rasulullah datang dengan wajah yang sangat teduh. Namun, keteduhan wajah itu tak menghalangi kegundahan hati Muammar Taqi. Hal itu mendorongnya untuk bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa engkau tidak mau menyapa dan berkunjung ke mimpiku lagi, ya Rasulullah?" Rasul tersenyum, kemudian menjawab, "Bagaimana mungkin aku mengunjungimu sementara antara dirimu dengan diriku ada hijab yang sangat tebal?" Muammar Taqi kelimpungan. "Apa itu? Katakan padaku, ya Rasulullah." "Kau menulis karangan yang membantah An-Nabhani." Setelah itu Muammar Taqi terjaga dari tidurnya. Suara Rasulullah masih terngiang jelas. Ia lalu bangkit dari tempat tidur dan segera menuju ruang tengah tempat ia menuliskan karya bertajuk Nailul Amani fi Red Al-Nabhani. Manuskrip kitab itu segera ia bakar. "Ternyata inilah yang menjadi penghalang aku bertemu dengan kekasihku Muhammad," ucapnya. Perempuan pemintal benang dan nelayan. Ia menulis kitab Nailul Amani fi Red Al-Nabhani untuk menghimpun sejumlah kritikan dan bantahan terhadap karya Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bertajuk Jami'u Karamatil Aulia, yakni kitab ensiklopedia kekeramatan para wali Allah. Salah satu contohnya adalah cerita kekeramatan Nafisah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Alkisah, seorang perempuan pemintal benang yang memiliki 4 orang putri, berangkat ke pasar untuk menjual hasil pintalannya. Di tengah perjalanan seekor burung tiba-tiba menyambar barang dagangannya. Perempuan itu menangis. Ia sedih dan bingung, bagaimana bercerita kepada putri-putrinya ketika pulang dengan tangan hampa. Seseorang datang menghampirinya, dan mengajaknya untuk menemui cucu Rasulullah. Sayyidah Nafisah menyambut kedatangan mereka. Setelah bertanya kesedihan apa yang membuat perempuan pemintal benang itu bersedih, Sayyidah Nafisah menasihatinya dan mengajaknya berdoa. Setelah itu, ia meminta perempuan pemintal benang untuk menenangkan diri dengan duduk bersandar di sampingnya. Tidak lama kemudian, sekelompok lelaki bertubuh tegap datang tergopoh-gopoh. Atribut dan tampilannya menunjukkan bahwa mereka adalah para nelayan. "Kami mengalami kejadian aneh, ya Sayyidati," ucap mereka. "Ceritakan, apa itu?" Salah seorang dari mereka bercerita bahwa setelah melaut berminggu-minggu, mereka mendapat tangkapan yang melimpah. Mereka pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Namun, perjalanan tidak semulus yang mereka bayangkan. Perahu mereka bocor justru ketika hampir sampai di tepi laut. Setengah mati mereka mencoba memperbaiki dan menambal kebocoran perahu itu. Hasilnya nihil. Badan perahu perlahan mulai tenggelam. Tiba-tiba datang seekor burung menapakkan kaki di badan perahu, dan meninggalkan pintalan kain yang dilepaskan dari pelatuknya. Setelah itu, burung pun terbang lagi. Salah seorang dari mereka segera mengambil pintalan kain yang dibawa oleh burung tersebut, dan menambalkannya ke badan perahu sehingga mereka selamat dan tidak jadi tenggelam. "Sebagai rasa syukur, kami berikan 500 dirham ini, ya Sayyidati." Lalu para nelayan pun pamit undur diri. "Berapa penghasilanmu berjualan dalam sehari?" tanya Sayyidah Nafisah kepada perempuan pemintal benang. 200 dirham. "Ini 500 dirham untukmu semuanya," ujar Sayyidah Nafisah sambil memberikan seluruh pemberian nelayan. Sayyidah Nafisah, guru Imam Syafi'i, sembuhkan wanita Yahudi dengan percikan wudhu.
Dalam kehidupan keluarga Rasulullah, kita akan banyak menemukan perempuan yang layak diteladani kesabaran dan keimanannya. Sederet nama perempuan diabadikan dalam Al-Quran. Namanya terkenang sepanjang zaman. Tak terkecuali situasi, rintangan, krisis, zaman dan kaum yang telah mereka hadapi. Namun mereka tetap menjalani semuanya dengan langkah teguh, hati tenang, dan kepercayaan yang penuh kepada Allah dan segala ketetapannya. Hal itu juga tak terlepas dari cicit Rasulullah. Kita telah mengenal sosok ulama perempuan terkenal yang namanya dikenang oleh sejarah karena kecerdasan ilmunya. Beliau adalah Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan. Nasab dan keluarga. Nama lengkapnya adalah Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali. Beliau lahir di Mekah tahun 145 H. Ibunya bernama Ummu Walad. Pernikahan dengan Ishaq bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir atau dikenal dengan Al-Mutamin telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Qasim dan Ummu Kulsum. Beliau dikenal sebagai perempuan yang derajatnya tinggi. Namanya dikenal oleh kalangan masyarakat muslim. Keilmuannya tak diragukan lagi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai perempuan zuhud dan sangat terjaga ibadahnya. Kecerdasannya telah terbangun dalam pendidikan keluarganya. Ayahnya adalah seorang ulama besar zaman dinasti Abbasiyah, tepatnya Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur. Sang khalifah mengangkat ayahnya sebagai pemimpin saat itu karena kecerdasannya dalam urusan agama dan politik. Urusannya kepemimpinan di tangan beliau sangatlah bagus. Namun, setelah itu ayahnya dipecat dan dipenjara selama setahun. Kemudian ayahnya bisa bebas pada pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Bahkan Khalifah Al-Mahdi sangat memuliakan ayahnya. Ayahnya meninggal saat melakukan ibadah haji pada tahun 178 H. Ketika beliau sampai di Hajar Ajal menjemputnya. Ketika itu umur ayahnya 85 tahun. Kematian ayahnya menjadi musibah besar bagi keluarganya, terlebih bagi seorang putrinya Nafisah. Kezuhudan dan karomah Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah dikenal sebagai perempuan yang sangat terjaga ibadahnya. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat baik agamanya. Setiap harinya selalu diisi dengan membaca Al-Quran dari mulai pagi hingga petang. Selain itu, beliau juga sangat tekun dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Beliau sangat tekun dalam ibadahnya. Terbukti beliau sering melakukan ibadah malam dan puasa pada siang hari. Dalam kitab Nisa, Min At-Tarikh diceritakan bahwa beliau hanya makan sekali dalam waktu 3 hari. Selain itu, beliau juga tidak makan kecuali dari harta suaminya lantaran khawatir harta dari orang lain tercampur dengan sesuatu yang haram. Ibadah ini dilakukannya hampir setengah abad. Hal itu diungkapkan oleh sepupunya Zainab binti Yahya yang meneladani keseharian beliau. Beliau berkhidmah dengan Nafisah selama 40 tahun. Sehingga hal ini terbiasa dijumpainya dalam sehari-hari. Sayyidah Nafisah dikenal sebagai perempuan yang mempunyai karomah. Beberapa kisah karomahnya disebutkan dalam kitab Nisa, Min At-Tarikh. Salah satu karomahnya juga disebutkan dalam kitab Jami, Karamati Al-Auliya, bahwa suatu ketika beliau mendatangi Mesir. Di sana terdapat perempuan Yahudi yang mengalami sakit hingga bertahun-tahun dan sembuh dengan percikan air wudhu Sayyidah Nafisah. Suatu hari beliau berada di Mesir dan singgah di rumah Jamaluddin Abdullah bin Al-Jassas. Di sana terdapat perempuan Yahudi yang tinggal di samping rumahnya bersama sang ibu. Pada suatu hari, sang ibu meminta izin putrinya untuk pergi ke kamar mandi, namun sang anak melarangnya dan meminta seseorang untuk menemaninya. Karena sang ibu bingung kepada siapa akan menitipkan anaknya, akhirnya beliau meminta tolong Sayyidah Nafisah untuk menemaninya. Sayyidah Nafisah datang dan menemani perempuan tersebut. Beliau berwudu dan air wudunya menetes pada perempuan tersebut. Sesekali beliau mengusapkan airnya pada kedua kakinya dan atas izin Allah perempuan tersebut bisa berdiri seperti tak pernah mengalami sakit ini sebelumnya.
Ketika sang ibu keluar dari kamar mandi, beliau kaget dan terkejut melihat putrinya. Dan ibunya berkata, "Demi Allah, ini adalah agama yang benar dan kita berada dalam agama yang salah." Tak lama setelah itu sang ayah mendengar kesembuhan putrinya dan akhirnya keluarga perempuan Yahudi mendatangi Sayyidah Nafisah untuk menyatakan keislamannya. Mereka kagum dengan agama yang dianut oleh Sayyidah Nafisah. Kehidupan Sayyidah Nafisah di Mesir. Ketika ia berusia 44 tahun, beliau tiba di Kairo pada tanggal 26 Ramadan 193 H. Kabar kedatangan perempuan yang cerdas ini telah menyebar luas. Beliau pun disambut oleh penduduk Kairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Sayyidah Nafisah. Begitupun dengan Imam Syafi'i. Sebelum tiba di Mesir, Imam Syafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya. Imam Syafi'i datang ke kota ini 5 tahun sesudah Sayyidah Nafisah. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i merupakan ulama yang paling sering bersama Sayyidah Nafisah dan belajar kepadanya. Hingga ketika wafat Imam Syafi'i, jenazahnya dibawa ke rumah beliau agar bisa disalati oleh gurunya. Wafatnya Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan. Sayyidah Nafisah tinggal di Mesir dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 208 H, beliau mulai mendapatkan kenikmatan sakit sedangkan suaminya berada di Madinah dengan urusan profesinya. Dalam kitab Al-Hakikah wa Al-Majaz fi Rihlah ila Biladi As-Syam wa Misr wa Al-Hijaz diceritakan bahwa ketika Sayyidah Nafisah mengalami sakit yang cukup parah, beliau memikirkan kematiannya hingga berinisiatif untuk menyiapkan tempat pemakaman di sisi rumahnya. Beliau menggali pemakaman tersebut dengan menggunakan tangannya. Beliau selalu menunaikan salat dan berzikir kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran 190 kali. Kematiannya sungguh menakjubkan. Ketika datang waktu malam, Sayyidah Nafisah sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba suaranya lirih. Dan saat beliau membacakan surat Al-An'am ayat 127. Mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya. Tepat setelah membacakan ayat itu, ajal menemputnya. Wafatnya 4 tahun setelah wafatnya murid beliau Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 208 H dalam usia 63 tahun. Tempat pemakamannya menuai perdebatan saat itu. Kabar wafat istrinya terdengar sampai suaminya. Sang suami meminta untuk dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi. Namun hal itu ditolak oleh orang-orang Mesir. Mereka meminta suaminya untuk memberikan izin agar istrinya dimakamkan di Mesir, namun tetap ditolak. Hingga datang waktu pagi, mereka berkumpul lagi dan meminta izin pada suami. Akhirnya Sayyidah Nafisah dimakamkan di Mesir. Sungguh musibah ini menjadi kesedihan orang-orang Muslim. Jasa juangnya sangat dikenang oleh mereka.